Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya mursalin sahaba wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi wa limasyaihi wa manawaina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Al-Fatihah. Syaratal ladzina an'amta bisirril Fatihah. Syaratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Ya, akhir surat Ghafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghairil haqq wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dzalikum kaya mengkono-mengkono siksa orang yang kafir atau musyrikin, karena ya dosa yang tidak disepurgi Allah itu syirik, Allah diduakan, yang mirip sudah nyaris dianggap kafir sama Gusti Allah, karena inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu termasuk tingkat kedzaliman yang paling agung. Maka Allah tidak melihat ya zahirnya ya nyembah Gusti Allah, tapi atine nyembah berhala. Bima kelan sebab apa kuntum kang ana sira kabeh iku tafrahuna padha seneng-seneng fil ardi dalam bumi iki. Farah biwari hakik lawan tanpa hak, tanpa dasar yang benar. Wa bimelan sebab apa kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tamrohuna padha takabur, marohan itu gumedhi. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang setelah masuk neraka atau bahkan ketika sudah ada di dalam kubur kan menyesal, ingin dikembalikan ke dunia ini ya, dan itu tidak mungkin. Terus turun ayat ini, salah satu jawaban Allah, ya kamu dulu di dunia seneng-seneng tok, faroh. Faroh itu kan farohan. Dan inilah salah satu ayat yang memperkuat bahwa orang Islam di dunia ini tidak boleh mencari kesenangan, tidak boleh mencari kebahagiaan. Yang dicari adalah ketenangan. Poso Ramadan yang oleh Allah disebut la'alakum tatakun. Yang dimaksud tatakun di situ kan ketenangan batin. Ya, al-itminan al-qalbi. Bukan kesenangan. Salah satu penafsiran ketakwaan itu hakikatnya hati menjadi tenang. Maka yang dicari orang Islam di dunia ini adalah ketenangan, bukan kesenangan,
bukan kebahagiaan. Berulang-ulang kami sampaikan di berbagai majelis bahwa di Quran itu memang ada kata senang yang umumnya surur, masurur, atau dari kata sa'adah. Itu semua menerangkan kesenangan di akhirat. Hadisnya juga jelas, Nabi melarang jangan pernah sekali-kali kamu mencari kesenangan di dunia ini. Karena di dunia ini mampir ngombe, transit, mengapa harus cari kesenangan? Carilah ketenangan. Dan Quran tidak pernah salah. Bab senang, bahagia itu sebenarnya kata-kata yang lebih dekat dengan nafsu. Dan Nabi juga dawuh bahwa kesenangan di dunia ini cepat datang, cepat pergi. Di dalam ayat yang lain, mataul ghurur, kesenangan itu selalu menipu, berarti kan nafsu. Dan akhir-akhir ini kita diperkuat oleh beberapa penelitian yang populer dari Universitas Toronto, Kanada, yang dilakukan oleh profesor-profesor ahli ilmu jiwa psikologi yang membenarkan Quran, the global paradox of well-being. Judul aslinya Applied of Psychology, psikologi aplikasi, psikologi terapan, karena memang guru besar ini meneliti orang-orang yang pekerjaannya mencari kesenangan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kesenangan itu tidak ada, sesuatu tidak ada kok dicari. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu tidak ada, kok dicari. Itulah Applied of Psychology TT2 between health, kesehatan, and well-being. Kesenangan, kebahagiaan itu well-being, tidak ada. Jadi melelahkan. Ini penelitian ilmiah. Nah, Quran sudah 1400-1500 tahun yang lalu sejak diturunkan kepada Kanjeng Nabi, 571 sampai sekarang sudah mengatakan memang jangan mencari kesenangan. Hidup ini nandur, hidup ini di penjara. Kamu harus membayarkan urip itu yang juru penjara. Makanya dengan tegas disampaikan ad-dunya sijnul mu'minin. Bagi orang mukmin penjara. Apakah orang di dalam penjara senang-senang? Tidak ada, kecuali orang gak waras. Orang gak waras, piring orang sak sendok, ning jero penjara yang guya-guyu. Yang gak waras. Jadi itu, terus penelitian lagi di San Diego State. Ya. Ini penelitian juga akhir Februari kemarin, baru semuanya akhir Februari sebelum puasa. Yang San Diego State ini yang diteliti semua negara Eropa, Amerika, dan seluruh negara-negara yang menjadi jajahan Inggris, Britania Raya itu, Malaysia, termasuk Australia, India itu jajahan Inggris, sama. Cuma tambahnya yang dari San Diego itu bahwa generasi Z itu tidak mendapatkan kebahagiaan atau sedikit mendapat kebahagiaan, tidak seperti generasi sebelumnya. Kan hakikatnya sama. Uang generasi sebelumnya saya juga tidak ada kebahagiaan. Ini kan ilmiah. Ya. Quran ini mempertegas kata faroh itu kan seneng. Kamu di dulu kan diingatkan Nabi Muhammad agar meninggalkan berhala, kamu kan malah sombong, seneng-seneng. Ya gampangannya mau lah. Maling main, madon mendem, madat. Nuruti hati lah. Ya ini hasilnya, kamu karena
Ketika kamu cari kesenangan di dunia yang tidak kamu dapatkan, di akhirat masuk neraka. Jadi Quran berarti tidak pernah salah. Kanjeng Nabi sejak Umar bin Khattab itu juga mengatakan begitu toh itu. Kisahnya kan Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-5 kenabian itu memang didoakan oleh Nabi. Nah, tokoh Quraisy itu nomor 1 bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, masuk rumah Nabi itu loh, menangis. Kenapa? Tidak menduga bahwa Nabi ini hidupnya sangat-sangat sederhana, tidurnya pakai tikar. Ardi mantu-mantu. Itu memang iya. Kita kalah sederhana dengan Nabi. Itu pun dianyam dewe, tikar itu dianyam sendiri dari daun kurma. Berhari-hari biasa makan ya kurma, zam-zam kurma, zam-zam kurma, zam-zam. Selesai. Nah, kok sehat? Ya memang sebenarnya orang sakit dan sehat itu bukan orang sakit lah, bukan karena kurang mangan. Orang sakit itu kan karena kakean, ono geragasi, uabe dipangan, buko uabe dipangan, ya belajar buko, belajar poso, calukman cilik, eling aku kelas 3, kelas 4, MI minu, jadi isu ono keras iki permen, dikelumpune. Jadi ayat ini kata Faroh itu seneng, tapi ini kan ayat ini kan melarang cari kesenangan di dunia. Dzalikum ya dzalika. Krana mengkono-mengkono siksa azab. Iku bima kelam sebab perkara kuntum kang ana surga iku tafrahun, kamu faroh golek kesenangan di dunia bil ardi. Dulu kita di dunia kamu goleknya seneng tok. Ya kamu cari kesenangan. Segala sesuatu diukur kesenangan gitu loh. Ya, mangan ukurannya seneng, gaya kelambi anyar seneng, ya. Sepeda motor anyar ukurannya seneng, bojone anyar seneng, bosen ganti mana. Jadi gue lulus S1 seneng, ya dicari seneng, ya. Sampai ono sing bablasan sholat pun cari bahagia, seneng, itu juga tidak ada. Betapa di dunia ini banyak orang yang hidupnya salah kaprah. Quran kan tidak pernah salah ini. Saya selalu mengulang kata surur, masrur, ya, Hud 108 itu, wa ammal ladzi su'itu fa fil jannah. Adapun orang-orang di sa'adah kan itu kan yang dibahagiakan, sa'adah, sa'id. Itu dibahagiakan, berarti kata bendanya sa'adah. Fil jannah, kesenangan itu di surga bukan di dunia. Dan yang dunia ya sudah, ini perintah Allah, aku diperintah Allah sholat ya sholat, golek ilmu ya golek duit. Golek duit ya bukan untuk cari senang, golek duit untuk apa? Untuk ibadah. Ketika selalu Allah ini kan hidupnya malah tenang, nggak stres. Mengapa orang sekarang stres? Jadi orang dosa hari ini data sekarang itu 1 di antara 4 orang stres. Data hari ini Indonesia. 1 di antara 4 orang dosa itu stres. Nah, stres itu munggah didik sotris. Dukuri didik bunuh diri. Jadi terus 4 di antara 1000 orang gila udah. Ini data mutakhir ini. Jadi 1 di antara 4 orang itu stres. Ya. Lah 4 dari 1000 orang itu gila. Orang Indonesia banyak orang gila sekarang karena ngejar kesenangan yang tidak jelas tadi. Maka carilah ketenangan. Dari mana datangnya ketenangan? Zikrullah iling Gusti, salat Allah, ini Allah, ya. Jika duit didik Allah,
Ya. Boleh kerja kudanan ya Allah, Allah, Allah. Mulai disenangi bojone ya Allah, Allah, Allah. Tidak usah melihat wajahnya istri sekali lagi. Ya, Cak Lukman Jolali datang kerja lo diuring-uring bojo kon lo wajahe wong wedok atau muring-muring melek. Ya, didengar aja sampai rokokan swarga. Kok tambah muring-muring rokok eneh swarga. Selesai. Innas sama wal basara wal fuad. Innallaha samiun alim. Udah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang dalam segala hal 24 jam Allah istiqomah, Allah dalam segala hal, itulah kulun khair. Nabi menyebutkan orang yang kualitas imannya bagus ya kulun khair, dalam keadaan apapun ya khair gitu loh. Ya susah khair, ya bunga khair, duit kok nipis neng pondok, alhamdulillah senyumlah. Ya. Kabeh mulai aku neng pondok wae lah, tenang-tenang aja. Ya. Ya. Jadi kulun khair itu yang Kanjeng Nabi sangat membanggakan kalau ada umatnya kulun khair, sedih khair, susah khair, gembira khair. Ya. Jadi tafrahuna fil ardi berarti kan tidak boleh ini. Memang ada kata faroha, tapi artinya di dunia itu bukan mencari kesenangan. Karena kamu dulu di dunia ini kan menerangkan orang yang masuk neraka kepingin tobat lah, kepingin dibalikin nang donya. Gusti lewat malaikat. Saya tobat, saya sekarang sadar sing bener Nabi Muhammad. Abu Jahal itu salah, makanya saya ini tobat, kembalikan ke dunia. Yuda iso toh. Jadi dalikum bima kuntum tafrahuna bil ardi, ini ayat berarti kan ya jangan cari kesenangan di dunia. Biwari hak, tanpa dasar yang benar. Tidak ada dasarnya. Wong kesenangan itu oleh Allah tidak diturunkan dunia. Ada. Kesenangan diturunkan dari 100 itu hanya 1. Itu pun dibagi seluruh makhluk. Kemudian tahu kesenangan mesti menipu. Ya. Tanpa dasar yang benar. Nah sekarang dikuatkanlah Al-Quran 1571 sampai sekarang berarti 1500 tahun yang lalu lah sudah mengatakan seperti ini, jangan cari kesenangan. Sekarang penelitian guru besar psikologi di Toronto Kanada mengatakan begitu, bahwa siapa yang mencari kesenangan kepada dunia itu tidak akan mendapatkan. Memang tidak ada, sesuatu tidak ada kok dicari. Ya gak waras loh. Carilah ketenangan. Dari mana datangnya ketenangan? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah dengan puasa iling Allah. Nah, membalik mindset 180 derajat seperti ini sulit karena kita ini selalu kata bahagia, kita senang itu penting. Saya dulu tidak tahu sejak muda kata bahagia itu mengucapkan lain abot, kecuali untuk menerangkan kata senang. Boleh kesenangan dan ya damai, supaya hidup lebih damai, lebih diridhoi Allah. Ngono loh bahasanya, bukan cari kesenangan. Tapi kadang kebablasan sakinah diartikan senang itu apa? Itu kan salah kaprah, benernya kan angel. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kan yang mereka dikatakan bahagia dunia akhirat, ya, hasanah diartikan bahagia. Dari mana? Kamus yang mana? Hasanah itu api. Sakinah juga bahagia, yang selalu kita terangnya bolak-balik itu. Tapi ngono, diterangnya menungso itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Sakinah mawaddah rahmah. Mulai Kementerian Agama sampai kiai kampung lendungane muga-muga keluarga niki sakinah mawaddah rahmah, bahagia dunia akhirat. Kata bahagia kan dari sakinah. Padahal diurut sekali lagi rahmah rezeki itu memang harus ada dasar mawaddah, suami istri itu rukun, guyub. Lah mawaddah datang yang kadang kebablasan itu loh, mawaddah niku pokoknya
lek ibu nyai biasane. Pokoknya derek-derek mawadah niku yang dimaksud adalah setikar bersama, sepiring berdua, sehidup semati. Bohong. Lek ibu nyai ngomong langsung ngacungo, bohong Bu Nyai, ndak ada. Lek ada coba jenengan dhewe Bu Nyai lek garwane panjenengan mati apa gelem dikubur bareng-bareng. Apalagi wong lanang bojone mati ya tambah alhamdulillah. Jelas itu mulai laki siapapun. Kita laki-laki yang kita kendel, kita gak pate wani bojone mati ya dalam hati alhamdulillah. Golek maneh. Ardi guyu berarti perasaannya sama. Putra kawin itu wis padha. Dialafi mulai alafi sifat nggak bisa. Jadi kok cek lumayan. Yang paling sedih kalau diartikan bahwa mawaddah itu wujud harus dengan dasar sakinah. Sakinah bahagia di mana? Sakana itu tenang. Dari mana datangnya ketenangan? Eling Gusti Allah gitu loh. Jadi cek ya, penelitian akhir Februari dari Universitas Toronto Kanada. Applied psychology between health and well-being. Well-being itu kesenangan, kebahagiaan. Tidak ada. Sesuatu tidak ada kok dicari. Tidak dapat. Al-Quran sudah 1500 tahun yang lalu mengatakan ya begitu itu. Kanjeng Nabi juga begitu. Ketika Umar masuk itu dirangkut terus mlebu masjid. Terus Kanjeng Nabi nututin yang masjid itu yang tolong golek air ya gelas. Ketika air disodorkan dipikir minum, ndak airmu masuk tangan masuk. Ampun Kanjeng Nabi diangkat. Nah, air yang menempel di tanganmu itulah kesenangan di dunia. Bandingannya kesan di akhirat itu air laut. Jangan pernah mencari kesenangan di dunia, carilah ketenangan. Karena apa? Urip iku mampir ngombe transit di dunia ini sementara. Enggak kerasa. Apalagi sampai dia umur 20 tahun, aku 68, 69 tahun ada enggak kerasa. Loh, umurku kok sudah 69. Enggak kerasa. Roh-roh mati tekong. Makanya ya gunakan waktu sebaik-baiknya. Satu karena kamu di dunia hanya mencari kesenangan. Semua ukuran kesenangan, mangan seneng, engko lulus sarjana golek seneng, lambi anyar seneng, buka seneng, sahur seneng. Ukurannya seneng tok. Seneng itu nafsu. Nah, satu penelitiannya dari profesor dari Toronto Kanada. Universitas yang kedua dari San Diego State. San Diego State lebih luas, yang diteliti seluruh Eropa dan Amerika dan seluruh jajahan Inggris diteliti sama. Masa Quran salah? Quran salah, Gusti Allah salah. Wa bimalan sebab pekuntu pengkana sira kabeh iku tamarhun padha gumedhe sombong. Wis ning donya isine cari seneng terus sombong. Murokab, goblok murokab yang ngene iki. Golek faroh terus maroh. Marohan jamilan itu kan kesombongan. Dzalikum mengkono azab, dzalikumul azab, siksa yang diberikan pada mereka yang di dunia tidak beriman ya atau musyrik dan memang waktu di dunia cari kesenangan. Ya pangkat jah. Ya. Duwe iku bimak le sebab apa kuntum kang ana sira kabeh iku tudhiruna nglairake memperjelas membuat terang benderang lah izhar lah fid dunya minas surur, kamu cari surur. Kata surur itu di akhirat. Kamu dicari surur di dunia ndak ada. Ya carilah ketenangan. Dino wong tukang beca oleh 100.000 golek seneng salah ya sudah 100.000 cukup anak loro ya apa beras tok ambek tempe ora usah digoreng ana lomboke ditumpangne cukup. Gusti Allah malah kalau mau bersyukur seperti itu malah nambah insyaallah.
Minasurur bil maksiyah. Wis golek seneng dengan cara maksiat juga. Kesenangan itu aja ndak ada dengan cara yang salah, cara yang maksiat, cara yang dosa. Double tuh itu. Wa ibadati asnam lan nyembah berhala. Ya. Wa bikasratil malan sebab akeh bondo, karena bondomu akeh kamu bangga toh. Marah tadi, sombong. Jangan bondo. Biasanya tuku rokok eceran, misalnya mau isu tuku rokok sapak mlaku siji. Padahal iku pakai tok nemu, jurune rokok eceran. Jadi gowo. Ya, dulu saya 75 itu kan jarum bukan bentur remaja. Jaluman turun 75 76. Namanya mahasiswa itu mesti bentur remaja. Bentul remaja merah isinya 10 batu. Mari ngono sekali-kali Cisamsu. Tapi wadai tok jurune ya bentul remaja. Gua ya. Utawa paling tidak Cisamsu jurune sampurna. Ya, kan gaya ngono. Jadi memang wadai Cisamsu jurune sampurna kan. Oh zaman semua di Cisamsu mahal banget, sekarang malah murah. Itulah. Wal atba lan pengikut. Wah, orang jadi pemimpin ketika pengikut banyak sawanang. Yang dibanggakan ke tokoh-tokoh NU hari ini bahwa NU sekarang jumlahnya jauh lebih banyak dari Muhammadiyah. Tapi tinggi bangga-banggaan kan enggak boleh. Ya. Ya. Akeh tapi lek wedhus kabeh nggih apa gitu loh. Ya. Akeh wedhus kabeh untuk apa? Titik macan ya, kan wibawa gitu ya. Wal wasihah ketika sehat dikit seneng-seneng bodoh boleh sehat ngomong sehat ya. Terus kata-kata itu kata-kata persis yang di truk-truk itu loh, mumpung muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga ini mbahmu. Itu masih banyak anak-anak di truk-truk, enggak di truk-truk ya nenggone tembok-tembok kan ini arek enom pakai pilok. Mumpung muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga ini mbahe sangkil lah. Jadi wong Surabaya mbahe sangkil. Ya tidak bisa. Ya, mumpung sehat, ngaji mumpung. Jadi ayat ini jelas-jelas memperkuatkan beberapa narasi yang sering kita sampaikan bahwa neng dunia jangan cari seneng. Saya tadi diundang di Kemenak Jawa Timur. Kabeh meneng. Ambek mandu-mandu iya. Ya. Festival Ramadan dan mereka mewujudkan ketenangan dan kesenangan. Ketenangan ini benar, kesenangan ini tak tawar salah. Kementerian Agama gak ngerti Quran aku. Paket itu tak terang nih. Semua kata senang itu di akhirat, termasuk ayat ini, akhir surat Ghafir ini. Jangan cari kesenangan lah. Sampai kebablasan sholat kok cari senang, bareng gak bahagia. Tapi ini profesor ya kualitas profesornya kan berbeda. Cuma kalau di muka umum saya mesti bela, lu itu kan memang tidak boleh dibaca mahasiswa. Sholat begitu yang membaca anak-anak SD. Lu masih boleh lah anak-anak SD golek bahagia, golek swarga lah. Swarga itu dianggap pada es krim. Nak, yang masjid nak mboten Pak, tak tukang es krim gue. Itulah bahagia. Ya. Udhulu abwaaba jahannam, ini penguatan lagi. Ayat sebelumnya kan sudah penjelasan bahwa dia masuk neraka. Ini penguatan lagi. Udhulu mlebu sapa sira kabeh abwaaba jahannam, pintu-pintu jahanam, pintunya ndak satu, asab'ah
Jadi pintu jahanam itu pitu. Al-maksumah kan den bagi-bagi laku ngisor kabeh. Jadi ono dalane dhewe-dhewe. Kayak pintu surga kan banyak. Nah, pintu bagi orang puasa namanya royan itu. Khalidin kali langgeng fiha ing dalam jahanam. Tingkatan neraka paling tinggi jahanam, paling berat. Setelah paling ringan well. Neraka well. Neraka sing bangsawan ini well gitu. Ya. Aila yukhrajuna ora den tokake sapa wong akeh mindha saka neraka jahanam ndak bisa keluar, tapi walaya mutune ya ora iso mati maneh, gak iso, sudah hancur, hidup lagi, utuh lagi, hancur. Ya lo air, turunlah air panas. Ya lo makanan turunlah rantai-rantai. Ya. Via walaya bener ora padha mati sapa kaum sing tadi itu sing golek seneng tadi. Kuntum tafrahuna fil ardi, golek seneng terus lali Gusti Allah. Sing bener carilah ketenangan, golek ridhani Gusti Allah. Inilah yang kalau sudah begini itu Kiai Indonesia itu luar biasa. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Usulah ridho Allah itu semuanya menjadi selesai gitu loh. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min, bahwa surga itu karena ridho Allah. Lalu usulah ridho Allah hati tenang. Ya. Ya. Jadi kata senang itu harus dibuang dari otak kita. As-sab'ah al-maksumah, kosam itu bisa bermakna sumpah, bisa bermakna dibagi, didum toh. Lakum khalidina langgeng hal. Tidak boleh dibaca khaliduna, khalidina. Hal itu adverb. Adverb itu masih fathah. Bagaimana pekerjaan dilakukan itu adverb untuk menerangkan sifat. Baru, lama, manis, elek, ayu, itu namanya naat man'ut. Tapi khalidina ini namanya hal itu menjelaskan bagaimana perbuatan dilakukan. Ini adverb. Slowly, beautifully, fastly. Udhulu fisilmi kafah, itu kafatan itu juga. Kafatan itu masih secara totalitas, itu juga hal. Itu yang pernah pengalaman saya kira sudah 10 tahun yang lalu di OPN itu ya. Memang rektornya bilang, Pak, di sini ada anak-anak kok harus negara Islam itu loh Pak Prof, tolong terangkan waktu khutbah. Terang nih, udhulu fisilmi kafah. Nah, mereka menerangkan fisilmi langsung dengan akal, tidak mau tafsir, asilmu itu negara Islam. Kan ngono, udhulu fisilmi, asilmu itu negara Islam. Negara Islam, ini perintah Quran. Turun khutbah, jenggotan biasanya colonone cingkrang. Jadi swarga itu hanya di swarga itu modalnya colono cingkrang. Kanjeng Nabi ora colonoan. Ambek modalnya jenggot. Faisal neraka enggak jenggotan ngono. Colono cingkrang, Cak Lukman colono cingkrang ndak? Panjang enggak cingkrang neraka ngono. Ya, mudun pakai rompi biasa ngono iku. Ustaz, boleh tanya sedikit? Lu banyak boleh. Ternyata itu sudah terkenal lah, akhirnya dosen-dosen attitude nih dipikir aku harus dikaplok nih, enggak. Terus duduk. Oke lah Ustaz, bahwa hasilmu tetap pakai akal gitu loh, ngotot, ngeyel. Oke, hasilmu enggak boleh didirikan negara Islam, tapi kan kafatan. Rada ngerti kafatan, kan totalitas. Berarti orangnya Islam, negaranya kan Islam. Oh. Nah, dia tak tahu nih, Mas, kafatan itu mengapa tan? Dibaca tin boleh, dibaca tun boleh, tan tin tun tan. Adero kafatan.
boleh dibaca kafatin. Dia so jawab. Karena bakron disilat itu. Baduy tak tahu mas kan itu goblok. Itu hal, tidak boleh dibacatin, harus tentu namanya edwab. Ya. Sudah, sohibu halnya mana? Kalau hal menerangkan kata yang mana? Sohibul hal itu menerangkan udhulu, menurunkan fisilmi, bingung. Ya. Baduy tak tahu mana? Belajar ke pondok, ke pesantren Luhur Al-Husna. Ini serahna Faisal sampai Yusuf selesai urusan ngono-ngono itu. Ya juga iku. Masih ada karena mereka belajarnya doktrin, tidak ngaji tafsir. Itulah yang sekarang yang sedang diinting-inting oleh Kementerian Agama 100 berapa pondok tahfidz Quran itu. Sekarang kan menjamur pondok tahfidz Quran yang rata-rata afilisannya yang PKS. Ya. Di situ ndak hanya suruh ngapa tapi penjelasnya di doktrin. Negara Islam ini begini. Tapi ndak ngaji tafsir, ndak bisa. Dan sekarang Kementerian Agama kalau siapapun mendirikan pondok tahfidz harus diteliti betul. Kalau dalam rangka tidak NKRI harga mati tidak boleh. Model ngono iki akeh. Ya. Surabaya gak sepiro Malang, sing akeh Yogyakarta nih akeh Jakarta. Sekarang mulai karena Jakarta, Bandung udah mulai, itu Deddy Mulyadi orang yang sangat NU, dia itu Jawa Barat. Pondok Habib Rizik aja tidak sah, itu harus dibubarkan. Karena apa? Yang ngono iku pekerjaan. Jadi Allahu Akbar. Itu kan kampanye namanya. Bukan ilmu. Aila khalidina itu maksudnya apa? Langgeng yang dalam neraka jahanam. Aila yakhrujuna ora padha metu kabeh sapa kaum ahlu jahanam minda saka neraka jahanam wala yamutunan ora padha mati ya. Enggak bisa. Ngelak ya minta air panas. Wa bisa maswal mutakabirin, wa bisa miku paling Allah, bisa itu paling Allah, nikmah paling api. Wa bisa miku paling nggon paling Allah, jahanam itu nggon paling jelek. Bisa. Maswa utawi nggon menetap, maswa itu nggon permanen, maswa itu tempat yang permanen. Mutakabirin, wong sing sombong. Jadi orang yang ndak nyembah Allah, nyembah berhala, isine golek seneng, sombong. Farah digandeng ya, tafrohun digandeng tamrohun. Double. Tapi ya sulit. Saya kadang putus asa nerangni hal yang prinsip-prinsip ini sulit. Karena kiai ini golek seneng. Kiai ini udah di depan Ka'bah golek seneng itu. Ini kiai kan banyak, saya dikirimi, wah saya sedang umroh Pak di depan Ka'bah, neraka. Loh, ngapain? Sekali lagi haji sekali, umroh 4 kali. Kecuali kalau tonggomu wis mangan kabeh. Tonggomu wis melarat gak ono berangkator gak apa-apa. Saya selalu tidak bosan-bosan mengulang bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kesalian sosial. Kamu kesana kan golek senengmu dhewe. Jadi umroh itu tinggi golek seneng. Wah, aku seneng ning Ka'bah. Masa Islam golek seneng? Nyeneng nih orang lain, itulah rahmatan lil alamin. Wong orang Indonesia begini nih, di Mekah kamu lihat, wow. Dan mahal. Jadi akhir Ramadan itu umroh di sana mah golek Lailatul Qadar. Apalagi Qadar harus di Mekah. Ya, di Sugia kono ketemu golek temenan. Ya malah kan enak.
teko kon ning omah ijen ning omahmu kron kan gak ono sing nggoni iku. Oleh Qadar teko iku. Melayu kena jin. Ya, jadi Lailatul Qadar ya. Waduh. Itu orang itu umroh pun digugulek seneng sampai kebablasan tuh orang ini. Bendino poso bangun malam ndak tahu sare maca Quran sembahyang tahajud tapi tanggane susah malah ditinggal ning Mekah. Rondo-rondo anak durung tukone klambi malah ditinggal ning Mekah. Duwe sakmono akeh. Kuatir kalau dilapori Kanjeng Nabi neraka nggak mboten saged kiai sampean mboten ngerti agama sampean iku berarti apa egois golek seneng awake dhewe ndak nyenengi wong. Orang yang ngomong ini jarang-jarang Cak Lukman. Mbok dirungokne sakaruar dirungokne ora apa-apa aku. Aku seneng nyampaikan yang benar lah udah. Wong kiai golek seneng kan ora bener. Ya itu kados Kanjeng Nabi hidupnya sederhana. Ya. Berhari-hari tidak makan tidak apa-apa, yang penting kurma, yang penting umatku makan. Itu kiai. Itulah yang penafsiran Al-Baqarah 177 malah sing mabrur ya itu. Jadi Al-Baqarah 77 itu loh. Itu kan laisal birra itu. Al-birru salah satunya kan haji. Salah satu hadis yang menjelaskan al-birru haji yang mabrur ada dialog dua malaikat itu. Malaikat A takut pada malaikat B. Malaikat B itu yang jumlah jamaah haji itu piro? Ya hanya ratusan. Zaman Kanjeng Nabi kan tidak banyak. Yang mabrur berapa? Hanya 2. Yang satu tidak jadi berangkat. Yang dikatakan mabrur itu artinya hajinya diterima Allah loh. Itu mana tidak jadi berangkat. Kenapa? Perjalanan jauh dari luar kota Makkah numpak unta dengan penuh muatan bekal tinggi haji, di tengah jalan ketemu rondo anaknya papat dasar gitu. Dalam keadaan sulit makan, kelambine suwek-suwek. Akhirnya memutuskan aku tidak jadi berangkat haji. Aku memang sudah niat, iki kan orang lebih butuh. Semua bekal haji itu diberikan dia. Justru dia yang kategori mabrur. Karena apa? Memenuhi 2 syarat. Mabrur itu kan ifsa'us salam, tibul kalam. Yang disebut haji mabrur itu kalau pulang haji, ukurannya bukan waktu di sana, waktu sudah pulang. Satu, tibul kalam, kalau ngomong tidak pernah nyinggung perasaan orang. Pokoknya ngomong itu membuat orang mesti hatinya sejuk, ya dingin, ya. Ndak apa negatif vampir lah. Kadang ada orang modelnya kayak vampir, ndelok tok di belenda. Bukan Energizer, orang yang kayak Kanjeng Nabi, man ro'a wajah kayak baru melihat wajah Nabi itu orang sudah tenang, belum dawuh, belum yang lain, lihat wajahnya itu sudah dingin. Itulah Energizer, ya, yang menyinari ya itu orang yang delok tok is ayam, delok tok ya ayam. Itulah wanita solihah itu seperti itu. Delok tok itu, delok wajah itu tuh, wes gak mangan gak apa-apa, aku delok bojoku ngene tok. Gak mangan dina sewengi gak apa-apa. Ya. Jadi karena satu niat sudah dihitung, tapi sudah memenuhi syarat. Daripada pulang tiap tahun haji, tapi pulang haji ngomongnya sudah selalu nyinggung perasaan orang, itu buat orang sumpek. Kemudian tidak pernah ifsa'us salam, tidak pernah membantu kesulitan orang lain. Hajinya ditolak Allah itu. Umroh ya ditolak Allah. Poso Ramadan, semua hablum minallah, kalau tidak ditutup hablum minannas itu ditolak Allah. Poso Ramadan, kamu enggak fitrah, posomu percuma.
Ya untunglah kamu punya orang tua, insya Allah masih diwitrai. Ya. Mahrus, ojo lali, enggak diwitrai ngomong aku tak witrai 3 kilo. Ojo sampai. Jadi poso 30 dino nanti ndak diwitrai, ditolak oleh Allah. Lah fitrah diberikan siapa? Fakir miskin toh. Hablum minallah tidak ditutup hablun. Sholat juga begitu yang dipanggil Kanjeng Nabi itu. Sholat udah pernah salam. Ukuran salam bukan lesat mengakhiri salam kanan kiri, di luar sholat tadi lo kamu selalu menyusahkan orang di kanan kirimu. Selamatkanlah orang yang, bantulah orang yang ada di kanan kirimu yang membutuhkan. Itu yang bagus. Iki ono dodol sego kok ndak payu-payu. Tok sampean tukoni. Pindah pajat Bu Sri apa udah. Ya sob, arti fanatik Bu Sri itu kan. Kalau ada sing dodol ndak payu-payu loh arti, lo itu, wah itu tuh barokah itu. Bukan urusan seneng tidak, panganan ya insya Allah pokoknya niat nukoni wong gak duwe kan. Ya. Makanya saya curiga, tapi enggak, saya kira enggak Bu Sri ini, Bu Nur. Oh ganti. Kok Bu Nur berarti wis tuwa kabeh ya. Oh lebih muda. Air tenang menghanyutkan. Ardi itu cerdas segalanya. Saya tuh apal betul, mulai meripati sampai. Karena ada sanjayanya itu, namanya ada sanjayanya. Apa? Ya. Anil haqi wa bisa maka itu paling elek, paling olo maswa mutaka utawi tempat permanennya nggon tetep. Jadi tempat yang permanen paling elek bagi orang takabur itu berarti orang kafir. Ya anil haqi jahannam. Fasbir wa sabaro siro. Setelah Nabi Muhammad menerima ayat-ayat yang menerangkan bahwa umat terdahulu umatnya sing nakal-nakal dolim seperti itu lah, Nabi Muhammad kan juga menghadapi yang sama Abu Jahal Abu Lahab. Fasbir sabaro siro. Ala idza mengatasi oleh nglarakake wong kafir, Nabi Muhammad sedang disakiti, sedang didolimi kufar, Quraisy iku sabar. Wa Hashim la taingino bitilkal mujadalah. Tidak hanya menghina rajulun majnun gila bareng. Ya, mujadalah kan berdebat. Bukan debat, pokoknya inna wa'dallahi haq. Inna wa'dallahi sadani janjine Gusti Allah. Bin nusrah, kamu pasti dibela Allah. Semua nabi terdahulu kan dibela Allah. Umatnya kan kalah. Mana ada orang-orang yang mendolimi nabi menang? Tidak ada. Fir'aun, umat Nabi Lut, umat Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa, ya, Nabi Isa membunuhnya tidak bisa. Quran jelas wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, wa ma tidak nyalip, maku menteng lah. Kan silang. Enggak. Walakin subyanalahum, sing dipenteng, sing dipaku, sing disalib itu adalah Yudas Iskariot. Diserupakan wajah dengan wajah Nabi Isa. Terus Allah ngangkat ke langit gitu loh. Jadi Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup. Nanti di akhir zaman turun, ya, menurut riwayat yang kuat, kemudian menggunakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa kalah tidak, Allah diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbihalahum. Gak ono ceritane Nabi kalah mbek umate, gak ono. Nabi Muhammad kok sampean kudu sabar. Allah dawuh ngono, nek menghadapi Abu Jahal Abu Lahab wae udah nanti kamu pasti ditolong Allah perang Badar. Pertolongan pertama yang real perang Badar itu.
313 melawan 1000. Maka turunlah ayat kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Kelompok kecil ngalahkan kelompok akeh, tapi biidznillah, golek biidznillah itu sing angel. Ya. Wa ing zalil adaban wa bi ing lan oleh ngilangi siksa al adaika. Musuhmu yang dapat siksa nanti. Kamu sekarang didolimi, sabar. Nanti justru azab itu pada mereka. Iku hakun hak, kainun bila syakin. Kainun tetap. Ya, pasti. Bila sakit tanpa ragu-ragu. Fa iman nuriyannaka anapun ningalekake ingsun ing sira, memperlihatkan ingsun ing sira ba'dul lati sebagian siksa. Nah itu kang janji ingsun ing mereka, bisa saja Muhammad kamu nanti akan menyaksikan bahwa orang-orang musuhmu itu nanti disiksa, kamu tahu sendiri wujud siksa. Bisa saja, imma kan tidak pasti. Fa in nurika lamun nudune ingsun ing sira ra'aya ru'ya le aro yuri memperlihatkan toh. Batulati sebagian siksa nak itu kang janji ingsun ulaikal kufar ing mengkono wong kafir kabeh min anwal adab yaiku macem-maceme siksa. Maceme siksa akeh. Padhalika mengkono memperlihatkan al-ira iku wal matlub yang dikendaki. Udah. Jadi bisa saja Muhammad kamu nanti kan melihat Abu Jahal. Abu Jahal mati perang Badar, melihat. Bisa saja kamu nanti kan melihat betapa sedihnya Abu Jahal, Abu Lahab meninggal dunia. Sudah disiksa Allah. Auna tafayannaka atau mewafatkan ingsun ing sira. Jadi atau bisa saja Muhammad kamu nanti wafat lebih dulu sebelum Allah menurunkan siksa kepada orang-orang Quraisy. Bisa, terserah Allah. Tapi pasti gitu loh. Apakah nanti orang-orang Quraisy itu disiksa Allah? Apakah waktu sampean masih hidup atau sudah mati? Pasti. Soal waktu saja itu. Au natafayat tawaffa ya, natawaffayanaka mateni temen ingsun taukid. Ing sira qabla inzalil adzabi alaihim, saat turunnya siksa kepada Quraisy. Bisa saja Nabi Muhammad sama nanti wafat lebih dulu tapi siksa belum turun kepada Abu Jahal. Tapi ternyata dengan perang Badar Nabi sendiri sudah tahu betapa mereka sudah kocar-kacir. Sebenarnya analisis sejarah ketika Umar masuk Islam itu, mengapa Nabi nyuwun Allah agar masuk Islam Umar, karena kekuatan Umar itu sudah separuh kekuatan Quraisy. Karena Umar bin Khattab, bukan Umar Bakri. Umar Bakri koncone Bang Thoyib iku yang ndak pulang-pulang iku. Bang Thoyib. Bang Faisal kan ngono Bang Thoyib. Dari genteng. Failaine moko iku maring ingsun yurujan balik no. Apakah sampai Nabi Muhammad nanti menyaksikan jenis siksa yang turun kepada Quraisy atau panjenengan sudah meninggal dunia? Pasti semua kembali pada keputusan saya, bahwa keputusan saya pasti benar, pasti datang. Yaumal kiamah. Panantak mako nyiksa sapa ingsun, memberi punishment, intiqam, siksa. Panantak mau nyiksa sapa ingsun, Allah minhum saka sebagian Quraisy. Bapak ada sebagian mereka yang akhirnya masuk Islam toh. Makanya minhum. Asyadda intiqam yang paling banget. Siksa yang paling pedih. Intiqam itu tatarapan. Tatarapan ya siksa. Bahasa lama itu tatarapan. Tatarapan itu ya siksa. Ya. Nah, kemarin saya diundang nuzul Quran di UTM. Terus ada peresmian musola itu dinamakan musola Syekhona Khalil. Terus ketemu Ranasih itu Cicit ya, yang sekarang pengasuhnya itu.
Nanti 100 tahun wafatnya Syekhona Khalid tanggal 12 April. Suruh datang nggih. Insyaallah. Jadi yang menciptakan utawi iki itu Syekhona Khalid malah Madura. Makanya di Madura di tempat pondoknya Syekhona Khalid itu ya pakai basa Jawa. Cuma diterangkan bahasa Madura. Ada yang dari siapa ini sing Bangkalannya? Sampang. Sampang apa mana? Oh Makassar. Pondoknya di mana dulu? Bukan di anu ya, di Demangan bukan ya. Oh di sana masih bahasa Madura semua. Utawi kiku diganti semua. Tapi yang menciptakan utawi kiku itu khobar mubtada utawi itu ya Syekhona Khalid. Gurune para kiai Indonesia itu beliau luar biasa. Sedang diajukan pahlawan nasional. Sudah terlambat menurut saya. Ya. Guru ini Kiai Hasyim Asy'ari, guru ini Kiai Wahab, kiai besar. Ya. Masya Allah. Ya. Di sini ilmu Syekhona ilmu. Tidak pernah kekurangan. Contoh Ghazali, Imam Syafi'i. Hidupnya ilmu kok tidak pernah kekurangan duit loh. Ilmu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Nah, kuliah saya itu orang nyambut gaya apa ya ngaji itu malah santai aja saya ini santai urip. Ono kiai sampean niku wis nandur wis suwi pali. Sampean niku pokok sehat duit teko dhewe jadi. Dadi ndak sampean itu ndak golek duit ya. Duit golek sampean. Kemarin terulang lagi di Polda Sub. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Ya itu. Rezeki itu kan sarungnya Lukman. Ya. Yang bola ya. Iya hitungan kabeh. Saiki engko arek-arek hitungan kabeh supiro. Iki rezeki. Olehnya nyaris hampir sama dengan yang kemarin itu. Barokah minallah. Ya aku yakin betul bahwa mana kosan malum orang senang sedekah. Aku pekerjaan hari ini kan bantu orang sih. Walaupun tutup duitku dewe kan bantu orang susah. Bendina pekerjaan bagi duit. Sekarang berapa miliar yang sudah bagi anak yatim seluruh Jawa Timur hari ini. Ya. Tapi ternyata di luar juga. Ya Allah. Itu kan sob. Taufik apa ganas itu kan kuabeh wis pokoke engko bengi arek-arek kuabeh ndak ada yang tersisa hitungan piro aja kuatir ya rezeki minallah hampir sama dek hampir sedikit aja hampir sama Allahu Akbar zaman iku min ghairil ayat wa may yattaqillah ia jala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yajui ayakuna hadza jawaban li syartaini fal ma'na innu adhib lamun nyiksa apa ingsun hum ing Quraisy fi hayati kedele waktu uripmu na Muhammad aw lam nu adhib ingsun durung nyiksa kepada mereka fiha ing dalam waktu hidup fa inna nu adhibu fil pasti Muhammad kalaupun Abu Jahal Lahab nanti kamu tidak melihat ketika mendapat siksa di akhirat pasti dan saksi di akhirat sanksi atau siksa di akhirat lebih berat asyadul azab wallahu alam bisawab.